Halo semuanya, Hai, kembali lagi bersama saya Madianto. dan Latifa. Kali ini kita akan membahas kisah-kisah inspiratif di bidang finansial lagi ya. Apalagi nih? Ini tentang perempuan yang bisa beli 3 rumah di usia 34 tahun. Wah, luar biasa ya. Dengan menerapkan frugal living. 3 rumah di Indonesia? Bukan, ini di negaranya boleh disebut nih. Boleh sih. Jepang. 3 rumah di Jepang, harganya kan lebih mahal ya. Iya. BTW frugal living sendiri itu artinya sadar akan pengeluaran dan fokus pada prioritas keuangan. Gaya hidup ini dinilai efektif untuk bijaksana dalam pengeluaran demi menggapai tujuan atau prioritas. Abi ada kalimat singkatnya frugal living tuh gimana sih? Ada nggak? Ya intinya sih hidup hemat demi mencapai suatu tujuan sih. Oh, gitu ya. Kita lanjut ya. Nah, adalah ST, kita sebut aja ST ya. Perempuan asal Jepang yang memiliki cara tersendiri agar bisa memiliki rumah impian bahkan pensiun di usia dini. Ini sama nih kayak kemarin ya, pengen pensiun di usia dini. Ia menerapkan gaya hidup super hemat dengan hanya mengeluarkan maksimal 200 yen atau sekitar 24.000 per hari untuk biaya makan. Di Jepang bisa ngeluarin Bisa ya ya? 20.000 per hari. Itu gimana caranya ya? Mungkin dia benar-benar kayak kemarin ya, makan nasi telur juga istilahnya gitu kali ya. Ya, kalau di Indonesia kan diibaratin dia cuma ngeluarin 2.000 per hari gitu. Iya, bisa ya. Gimana sih, kita bahas ya, penasaran nih. Buah dari ketekunan dan konsistensi menjalani gaya hidup itu, ST berhasil membeli 3 rumah seharga miliaran di usia 34 tahun. Nah, kala itu ia masih berusia 18 tahun ketika ia memiliki impian untuk membeli 3 rumah pada saat dia berusia 34 tahun. Sejak saat itu ia benar-benar berhemat selama 16 tahun. 16 tahun berhemat ya. Ya, lumayan Kira-kira lama ya. berapa yang kekumpul uangnya itu? Tergantung dia nabungnya berapa. Lanjut. Pada usia 27 tahun, dia membeli rumah pertamanya di prefektur Saitama seharga 10 juta yen atau sekitar 1,1 miliar. Lalu ia berhasil membeli rumah keduanya ketika berusia 29 tahun dengan harga 18 juta yen atau sekitar 2,1 miliar. Lebih mahal rumah yang keduanya. Berarti nah itu baru 2 rumah tuh udah 3 miliar di total ya. Iya. BTW kalau di Jepang untuk harga 1 miliar gitu rumahnya udah bagus gitu ya, Bi? Sudah sih, karena kan harga rumahnya stabil gitu, nggak kayak di kita yang naiknya luar biasa ya. Iya, beda banget. Bayangan kita waktu kecil dulu rumah 1M udah kayak gedongan ya. Kalau sekarang udah di komplek aja itu rumah kayak kalau di kawasan elit Jakarta ya itu udah 1M. Maksudnya bukan elit yang standar gitu loh maksudnya. Dan itu pinggiran tuh udah banyak yang harganya 1M. Kalau yang di kawasan elit banget mah udah di atas itu ya, Bi. Iya. Jauh, lompat inflasi. Nah, dan pada akhir tahun 2019 ketika si S ini sudah menginjak usia 34 tahun, ia membeli lagi rumah ketiganya dengan harga 34 juta yen. Ini lebih mahal lagi ya, atau setara dengan 4 miliar rupiah. Oh, kalau di total udah 8 miliar dia. Iya, punya apa? Punya asetnya. 16 tahun, 8 miliar, dia ngumpulin uang 8 miliar untuk bisa membeli aset-aset rumah sejumlah 3 rumah di Jepang. Dengan gaya hidup yang frugal, dengan mengeluarkan 20.000 rupiah per hari. Iya. Waduh. Itu rahasianya gimana ya? Bagaimana rahasia gaya hidup super hemat yang diterapkan oleh S ini selama 16 tahun? Yang pertama adalah dia tidak boros untuk biaya makan. Nah,
Menurut laporan, si S ini mengungkapkan bahwa ia tidak akan menghabiskan uang lebih dari 200 yen atau sekitar 24.000 per hari untuk biaya makan. Untuk bertahan hidup dengan anggaran yang ketat, dia akan memasak udon dengan sayuran, di mana ia hanya menghabiskan 50 yen atau setara dengan 6.000 untuk membeli bahan-bahan makanan ya. Ini berarti dia beli bahan terus dimasak masak sendiri. Iya, emang lebih murah kalau membeli bahan sendiri ya. Selama saya bisa mengisi perut saya, apa yang saya makan tidak akan membuat perbedaan. Ketika S berusia 29 tahun, ia bahkan memotong rambutnya sendiri dan kemudian dijual seharga 3.100 yen atau sekitar 367.000 untuk mendapatkan uang tambahan. Ya ampun, sampai jual rambut juga. BTW, rambut kalau panjang tuh bisa dibeli ya di salon. Dan kalau memang panjang dan bagus itu memang bisa dibeli mahal. BTW, tapi kalau dalam Islam gak boleh ya jual rambut. Itu ada kisahnya itu Nabi yang sakit kulit itu. Nah, bagaimana dengan pakaiannya? Si S ini ternyata jarang berbelanja pakaian. Ia menggunakan pakaian pemberian ibu atau temannya. S juga tidak mengikuti fashion terkini dan ia merasa puas dan cukup dengan apa pakaian yang dia punya gitu. Bahkan terkadang dia juga gemar membeli pakaian bekas yang masih layak tapinya ya. Kalau di Indonesia kan lagi tren juga tuh beli pakaian bekas ya. Iya. Tapi yang bermerek gitu mereka belinya. Iya, thrifting ya istilahnya. Iya, thrifting itu. Ya. Nyarinya yang merek-merek terkenal, yang mahal-mahal. Kalau Umi jujurly juga maksudnya kalau selama pakaiannya layak masih bagus juga Umi suka menerima hibah dari kakak-kakak. Oh, karena banyak kakaknya ya? Iya, karena banyak kakak dan ukuran bajunya sama. Terus selain makanan dan kebutuhan pokoknya dia tidak boros, si S ini juga membeli barang yang benar-benar dibutuhkan saja. Membuka bisnis dengan misi mulia. Selain bekerja di bidang industri real estate, S menumpun pundi-pundi uang dari menyewakan rumah-rumah yang telah dibelinya. Tak hanya itu, S juga membuka kafe kucing yang bernama Cafe Yunagi yang beroperasi di properti ketiganya. Semua kucing yang ada di kafe tersebut adalah kucing jalanan yang berhasil ia selamatkan. Wah. Jadi dia selain sebagai pegawai juga punya usaha sendiri gitu, makanya dia bisa beli rumah tiga rumah gitu. Kalau melihara kucing itu kan ada pengeluaran lagi ya Bi. Kalau misalnya dia sakit, mungkin apa customernya kasihan sama kucing-kucingnya kan, iya, jadi dikasih tips. Pinter juga ya kucing-kucingnya gitu, ide tambah bisnisnya. pundi-pundi. Iya. Pinter juga ide bisnisnya, dibuka kafe sambil ada kucing-kucing. Terus nanti kalau misalnya ada pengunjung yang mau donasi karena ini kucing jalanan, dia juga dapat pundi-pundi uang dari sana ya. Iya, bagus, jadi karyawannya kucing-kucingnya itu. Iya benar, menghibur para pengunjung yang datang ke kafenya. Jadi apa sih Umi bedanya frugal living itu sama pelit gitu? Beda ya, kalau frugal living tuh benar-benar memprioritaskan tadi ya apa yang menjadi kebutuhan, sedangkan pelit itu sifat serakah yang kadang hanya mementingkan diri sendiri. Kalau menurut Abi gimana? Iya sama sih, intinya kalau frugal living kan kita memenuhi apa yang kita butuhkan saja gitu. Kalau pelit itu yang kita butuhin juga tetap gak mau diturutin gitu, jadinya benar-benar ngirit seirit-iritnya. Jadi gimana itu, apakah dia pelit gitu atau emang frugal living? Termasuk frugal living sih, karena dia ada tujuannya yang ingin dicapainya ya. Iya, terus dia juga dermawan ya, mau mengumpulkan kucing-kucing jalanan yang pastinya kucing jalanan itu kalau udah diadopsi biasanya butuh perawatan lagi kan. Mereka yang kekurangan gizi dikasih makan lagi vitamin supaya sehat dan tidak terbebas dari virus gitu. Nah dia kalau udah punya, ini kan tujuannya udah tercapai gitu, apakah masih tetap berhemat ya? Keluarin 24.000 rupiah per hari gitu kan, itu kan ngirit sekali. Iya,
Kalau menurut Umi sih, kalau dia sudah terbiasa dengan hidup berhemat seperti itu, biasanya akan berkelanjutan. Mungkin kalau dia mempunyai pendapatan lebih dan bisa menabung dan punya banyak tabungan, mungkin lebih ditingkatkan lagi kualitas hidupnya. Tapi masih punya mengatur prioritas mana yang menjadi kebutuhannya dan tidak foya-foya. Bisa Mungkin jadi itu hanya hipotesis. mungkin dia iritnya karena makannya hasil olahan sendiri ya. Iya. Dan karena dia di usia muda punya tujuan, dan saat itu dia masih dalam tahap berusaha, jadinya dia menerapkan hidup frugal living. Mungkin kalau sudah mencapai puncaknya, mungkin lebih naik taraf lagi gitu. Jadi gimana Umi? Apakah terinspirasi ya dari beliau ini? Dulu saya sebagai anak kos juga menerapkan hal-hal seperti itu ya, supaya tidak buang-buang, tidak mubazir, dan bisa dioptimalkan gitu bahan-bahan makanan. Ya kesimpulannya apa Umi? Menurut Umi? Kesimpulannya ya, jadilah wanita yang cerdas ya, mampu mengatur finansial, mampu mengatur memanage makanan juga gitu, supaya kita bisa menabung. Dan karena kebanyakan sekarang hidupnya lebih banyak mubazirnya ya orang-orang. Sayang aja kalau makanan dibuang-buang gitu kan. Apalagi mengingat sekarang adanya perang di Timur Tengah, itu kan banyak yang kelaparan. Iya, Jadi, itu betul. Jadi kita kalau ingat makanan dibuang-buang tuh, ingatlah mereka gitu. Mereka yang berusaha mendapatkan makanan bersusah payah. Masa kita tidak belajar gitu untuk mengelola sebaik-baiknya apa yang kita punya gitu, termasuk bahan makanan kita. Kalau bahan makanannya diolah dengan baik kan bisa berhemat untuk diri kita juga sama keluarga kan. Iya betul. Sampai kebeli 3 rumah nih kayak yang di Jepang ini. Iya, ini menginspirasi kisahnya. Kalau kalian bagaimana pendapatnya? Apakah setuju dengan gaya hidup seperti ini? Komen di bawah ya. Dadah, sekian dan terima kasih. Terima kasih. Terus dukung kami dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Dadah.